atasku melimpah. Mulialah, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sekali lagi katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Engkau Allah yang kudus, Kau mulia. Dan kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan namamu. Sebab Kau layak, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak dipuji. Layak terima pujian tertinggi. Kami agungkan namamu. Glory, glory, glory. Betapa mulialah namamu Tuhan. Betapa mulialah namamu. Ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Namamu besar Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan.
kami tinggikan Engkau. Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan angkat tangan, katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, oh suci, Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, Engkau kudus, 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 kudus. Sebab Engkau layak Tuhan, masih dalam pujian. Katakan Dia kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh suci, suci, sucilah Tuhan. Oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari kami boleh datang di tempat ini Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sadar bahwa kami bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan pada kami nyawa kehidupan, untuk kami senantiasa memeriksa diri kami dari hari ke hari Tuhan. Apa yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan, boleh kami ubah Tuhan, boleh kami perbaiki, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau ada cara hidup kami yang salah Tuhan, kiranya Roh Kudus menegur kami supaya kami boleh hidup lagi dengan benar menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami akan beribadah dan sekaligus Tuhan kami mempersiapkan diri kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami menguji diri kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berikan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat, sehingga mereka tidak bisa mengacau kebaktian ini Tuhan, dan tidak bisa mencuri benih firman Allah yang akan ditaburkan. Sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Biar kami boleh dipenuhi dengan hati yang bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita masih tetap bangkit berdiri. Shalom. Haleluya. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita
kebaikannya kita beroleh keselamatan. Amin. Karena kebaikannya kita telah ditebus dengan darahnya yang mulia. Katakan, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nasib-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yang percaya katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan kita, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nyanyikan Hosana bagi Dia. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Sekali lagi lebih keras katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nyanyi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi lebih keras. Hosana, oh Hosana, Haleluya. Saya mau lebih keras lagi, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darah-Nya, setiap kita yang lemah boleh berkata, aku kuat. Oleh karena darah-Nya, yang miskin boleh berkata, aku kaya di dalam Tuhan. Dan oleh karena darah-Nya, yang sakit boleh berkata, aku sembuh. Dan oleh kebangkitan-Nya, setiap kita yang percaya, kita sudah diselamatkan. Dan ada pengharapan yang pasti di dalam Dia. Ada keselamatan yang pasti di dalam Dia. Karena kebangkitan-Nya membuktikan semuanya itu. Oleh sebab itu Engkau layak untuk terima segala pujian kami. Oleh sebab itu Engkau layak untuk dimuliakan. Sebab Engkau Raja kami. Engkau yang bertahta. Engkau yang berkuasa. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Saya persilahkan kepada hamba-Nya. Engkau yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh berada dalam hadirat Tuhan, dalam pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi semua yang ada, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar, supaya kami makin hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini pada ibadah yang disertai dengan perjamuan ini, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang saya beri tema Getsemani. Matius pasal 26, satu ayat saja, ayat yang ke-39. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39, saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Getsemani adalah sebuah taman pohon zaitun yang terletak di kaki Bukit Zaitun di bagian sebelah utara lembah Kidron. Kata ini berasal dari dua gabungan kata Ibrani, gad atau pemeras atau penggiling, dan semen, minyak, yang berarti alat pemeras minyak. Getsemani adalah taman yang menjadi saksi pergumulan Tuhan Yesus untuk menundukkan kehendaknya sendiri pada kehendak Bapa, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Di Getsemani jugalah kita melihat sisi kemanusiaan Tuhan saat ia mengalami ketakutan dalam menghadapi kematiannya. Kita akan belajar dua hal saja dari ayat yang kita baca pagi ini. Yang pertama tentang doa. Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa masuk ke taman Getsemani untuk menjadi mitra doa Tuhan Yesus. Tetapi ternyata mereka
tidur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya. Di Getsemani daging sudah lemah, karena murid-murid itu sudah lelah, sudah ngantuk. Ya. Di Getsemani daging sudah lemah. Tapi mengapa masih kalah? Mengapa masih gagal? Sebab tidak menurut. Rohnya memang penurut, tetapi dagingnya lemah. Nah, daging ini yang punya potensi jatuh dalam dosa berulang-ulang. Sebab itu di Getsemani Tuhan berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Meskipun roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Ya. Bagaimana dengan Petrus yang tidur? Kita membaca Matius 26 ayat yang ke-51. Matius 26 ayat yang ke-51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Untuk menyatakan pembelaannya kepada Tuhan, Petrus itu menghunus pedang, memotong telinga seorang hamba yang bernama Malchus. Ya. Kemudian apakah Tuhan senang dengan perbuatan Petrus itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dilakukan Petrus itu tajam, bikin putus telinga orang, tapi tidak dalam kebenaran. Nah, bagaimana dengan kelompok yang duduk-duduk saja? Kelompok yang duduk-duduk saja ini hasilnya lari dan meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah menjadi fakta di mana-mana. Banyak orang lebih suka disuruh kerja daripada suruh doa. Ya, kalau disuruh ibadah tidak masalah, bedstone juga tidak masalah. Ya, tapi doa mulai ya. Apalagi doa puasa ya, tambah berat ya. Doa malam juga malam waktunya istirahat, udah kerja seharian capek. Doa pagi masih ngantuk gitu ya. Lalu doanya kapan yang benar ya? Pagi ngantuk, malam capek, terus kapan? Siang kerja ya. Jadi saya menyimpulkan orang itu lebih suka kerja daripada suruh doa. Nah, kita melihat dengan doa kita ini memperoleh kemenangan. Dengan doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu bisa menang atas pergumulan batinnya antara mengikuti kehendak Bapa dan mengikuti kehendak dirinya sendiri. Tuhan berkata, Bapa, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapa yang jadi. Banyak dari kita berdoa lalu kita mengunci dalam nama Tuhan Yesus. Kita berpikir kalau sudah dikunci dalam nama Tuhan Yesus sudah pasti dijawab ya. Jarang kan di antara kita yang berkata jadilah seperti kehendakmu. Kalau ngomong sekalipun belum tentu bisa melakukannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, yang pertama, kita ini mencari kehendak Tuhan, atau yang kedua, kita minta keinginan kita untuk dituruti sama Tuhan. Jawabnya yang mana? 1 apa 2? 1. Sebelah sini? Yang di tengah? Oh 1 ya. Yang di sini? Oh 1 ya. Memang jawaban paling rohani 1. Prakteknya 2. Ya toh? Jujur, Bapak Ibu Saudara berdoa, sudah tambah doa malam, sudah tambah doa puasa. Ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan hati kita, bisa terima? Jadilah kehendakmu, atau kita marah sama Tuhan? Ya, marah sama Tuhan. Ya,
ada orang-orang Kristen yang marah sama Tuhan. Kalau marah gimana? Gak doa, gak ibadah, gak pelayanan, gak semuanya. Nah, ya, itu ekspresi orang yang marah sama Tuhan ketika doanya tidak dijawab. Jadi kalau kita jujur, jawaban kita harusnya bukan nomor satu. Kalau nomor satu itu kita usaha, kita bergumul untuk menekan kehendak diri kita sendiri dan menundukkan pada kehendak Allah. Yang seringkali kita lakukan adalah nomor dua, ya, nomor dua. Ya, bagaimana kita bisa menang atas godaan iblis dan hawa nafsu daging yang lemah ini tanpa kekuatannya melalui doa? Kemudian bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah tanpa mengalami kuasa doa yang dinyatakannya ketika kita berdoa? Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Tanpa kemenangan atas pergumulan di Taman Getsemani tidak mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menjalani salib tanpa mengerti bahwa jalan salib adalah kehendak Bapa? Tuhan Yesus menolong kita melewati Getsemani kita masing-masing sehingga kita bisa menggenapi atau menaati kehendak Bapa. Yang kedua, kita belajar Getsemani juga bicara tentang pelepasan hak yang ditundukkan pada kehendak Bapa seperti yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dan setiap dari kita pasti akan sampai pada Getsemani kita masing-masing, ya. Apa hak yang perlu kita lepaskan? Kita sendiri yang tahu, ya. Bapak Ibu Saudara sendiri yang punya pengalaman dan yang mengerti hak kita yang apa yang harus kita lepaskan dan ditundukkan pada kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan. Hak untuk marah, hak untuk apalagi membela, aku tidak salah, hak untuk membalas karena kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan semena-mena dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, melepaskan hak itu memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan diri kita sendiri, keinginan daging yang seringkali muncul. Dan harga pelepasan hak itu adalah kematian daging kita. Ketika kita berhasil mematikan keinginan daging kita, maka kita baru bisa menaati kehendak Tuhan dan melepaskan hak kita dengan rela, dengan mengerti bahwa tidak satu datang atas hidup kita kalau itu tidak Tuhan izinkan. Tuhan Yesus memberi teladan. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saya membaca untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Mari kita memperhatikan kata kesetaraan dengan Allah. Itu kan sebenarnya hak yang harus dipertahankan oleh Tuhan Yesus. Sebab sama, ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan itu rela melepaskan kesetaraan dengan Allah, terus mengosongkan dirinya, ya. Kata kosong itu kan tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa, kosong, ya. Kemudian bahkan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya sudah mengosongkan diri saya, tapi kita belum merendahkan diri dan taat sampai mati, ya.
Penulis surat Ibrani berkata dalam pergumulan melawan dosa kita ini belum sampai mencucurkan darah. Ya. Mencucurkan darah itu kan penderitaan. Jadi kita bergumul ya, untuk melakukan kehendak Tuhan itu belum sampai mengalami kematian secara fisik. Kita hanya mampu menekan keinginan daging kita dengan cara mematikan kehendak diri kita sendiri, mematikan keinginan daging kita. Dan itu seringkali kita gagal. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berkata orang itu harus melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita lewat perbuatan kita. Dan orang harus menikmati Kristus yang ada dalam kehidupan kita lewat kematian daging kita. Kalau dagingnya belum mati, masih banyak persoalan. Masih banyak masalah. Tapi kalau dagingnya ini sudah mati, sudah tidak banyak masalah. Dimaki mungkin tidak jawab. Kita ingat Tuhan diperlakukan seperti itu ketika diadili. Tuhan juga tidak melakukan pembelaan. Dipukul, ditampar, lalu dilecehkan dengan berkata, ayo siapa yang pukul kamu? Apakah Tuhan balas? Kalau Tuhan balas bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Jadi kalau daging ini sudah mati, sudah tidak banyak persoalan, tidak banyak masalah. Yang seringkali membuat masalah karena dagingnya masih hidup. Mohon maaf ya, di gereja penuh Roh Kudus, di luar Roh Kudusnya ketinggalan di gereja. Ya. Keluar dari gereja bisa bertengkar, bisa maki-maki gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya berkata tadi kalau orang itu sudah mati, sudah tidak ada persoalan ya. Kapan saja Bapak Ibu saudara pergi melayat ke rumah duka atau ke adijasa. Coba lihat saja kalau orang itu sudah di dalam peti ya. Mungkin orang itu semasa hidupnya punya utang dengan saudara, belum bayar, kesusu mati gitu ya. Lalu kita dengan marah ya, wes gak bayar gak pokok aku bisa nabok gini ya. Lalu kita pukul pipinya, utang gak bayar kesusu mati gitu ya. Kalau orang itu bilang opo gitu ya, itu berarti belum mati ya. Bukan cuma belum mati, saudara yang lari, ketakutan ya, lari. Jadi kalau orang itu sudah mati, dia apa-apakan sudah tidak rasa apa-apa. Ya, kita belajar meneladani Tuhan Yesus memang tidak gampang. Sebab daging ini cenderung berontak. Daging ini cenderung balas kalau diperlakukan tidak baik. Itu sudah sifat manusia. Nah itu sebabnya yang kedua kita belajar melepaskan hak. Ya, hak untuk marah, hak untuk bela diri, hak untuk membalas. Tuhan saja tidak membalas. Nah, ketaatan kita itu menjadi bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tidak hanya lewat ucapan, aku mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tidak hanya lewat nyanyian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu dibuktikan dengan ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu saudara perhatikan, Tuhan berkata bukti kamu mengasihi aku, bukan hanya menuruti satu perintah untuk beribadah, bukan hanya menuruti dua perintah untuk berdoa, tapi juga segala perintah. Nah segala perintah itu kan banyak ya, melepaskan pengampunan, hidup dalam perdamaian, membuang kebencian, kepahitan dan lain sebagainya. Itu perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan ambil satu saja pagi ini, hak untuk tidak membalas ya. Tuhan Yesus melakukannya. Jadi Tuhan itu teladan yang sempurna. Mari baca lagi Matius 26, saya ulang ayat 51 sampai ayat yang ke-53. Tuhan tidak melakukan pembelaan walaupun Tuhan itu hanya dengan memerintah saja bisa mendapatkan pembelaan dari Bapa. Matius 26, 51 sampai 53 ya. Tetapi seorang dari mereka yaitu Petrus ya,
yang menyertai mereka, yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku, ya. Ayat 53 kita melihat Tuhan tidak berusaha membela diri, diperlakukan semena-mena. Tuhan tidak berusaha membela diri. Tuhan cukup berkata, Bapak, ya, kirim 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Cuma begitu saja. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan tahu tujuannya datang ke dalam dunia ini. Yohanes 6:38 berkata, Yohanes 6 ayat yang ke-38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Baca ayat ini pelan-pelan sambil kita resapi, berusaha menangkap sesuatu dari pemberitaan atau dari ayat ini, ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan yang sama bisa ditujukan untuk setiap dari kita. Sebab aku telah datang ke dalam dunia ini untuk apa? Saudara lahir di dunia, saudara diciptakan untuk apa? Apakah hanya untuk melakukan kehendak diri kita sendiri, untuk mengumbar hawa nafsu kita, untuk memuaskan keinginan kita sendiri, atau untuk melakukan kehendak Dia yang menciptakan kita dan mengizinkan kita tinggal dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, saudara perhatikan, Tuhan tidak menghimbau saudara dan saya dengan berkata jadilah terang dunia, ya. Tapi Tuhan berkata kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Kata ini menunjukkan status kita. Di tengah dunia yang gelap kita harus menjadi terang. Kita harus bisa memancarkan terang Kristus. Nah, kapan kita bisa memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan Yesus yang berkata akulah terang dunia itu tinggal dalam diri kita, maka kita baru bisa memancarkan terang Kristus. Selama Tuhan Yesus yang berkata akulah terang dunia belum tinggal dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah setia beribadah, tapi kalau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, pancaran Kristus tidak akan keluar dari kehidupan kita. Kemudian kamu adalah garam dunia. Sifat garam yang pertama memberi pengaruh, yang kedua memberi rasa, ya. Kehadiran kita sebagai orang Kristen harus bisa memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita sebagai garam dunia harus bisa memberi rasa, ya. Rasa apa? Rasa manis, bukan rasa pahit, bukan rasa kecut, ya, tapi rasa manis. Orang-orang yang ada di sekitar kita menikmati perbuatan-perbuatan kita yang manis, ya. Menikmati Kristus yang terpancar keluar dari kehidupan kita. Kemudian apalagi garam? Garam itu mencegah kebusukan. Kehadiran kita sebagai orang Kristen, walaupun seringkali kita disebut sebagai minoritas, tidak masalah, saudara, ya. Yang penting hidup ini jadi berkat. Yang penting hidup ini memberi dampak. Karena itu panggilan kita. Karena untuk itu kita diciptakan, kita hadir dalam dunia. Dan yang keempat, garam itu kan tidak pernah protes, ya. Selesai ibadah ini saudara pergi ke Indomaret, Bromo Plaza beli garam, ya. Coba taruh di tas. 1 minggu jangan dikeluarkan. Garam kan tidak bilang, kenapa aku gak dikeluarkan dari tas? Tempatku kan bukan di sini, ya. Atau garam kita taruh di kamar tidur, ya. Garam juga tidak berkata bukan di sini tempatku, salah. Atau kita bawa garam itu ke dapur, ke meja makan, lalu garam berkata benar di sini tempatku, ya. Bapak Ibu bisa lihat, garam tidak pernah protes ditaruh di mana-mana, sebab yang penting
bukan posisinya di mana, tapi yang penting adalah fungsinya. Masih memberi rasa asin atau tidak? Kalau tidak memberi rasa asin, tidak ada gunanya. Dibuang dan diinjak-injak orang. Kata dibuang itu kan barang yang kita nggak pakai, ya. Yang sudah nggak pakai, mohon maaf ya, masker habis dipakai khotbah kan sudah kotor, dibuang, nggak disimpan lagi, saudara ya. Memang ada yang dicuci, ya, dipakai lagi, tapi sudah kotor dibuang di tempat sampah. Yang baru tentu tidak dibuang di tempat sampah. Yang pakai kacamata seperti saya ini kan ya tidak serta-merta habis ibadah ke tempat sampah lalu rame-rame buang kacamata, tidak. Yang dibuang itu barang yang tidak pakai. Mohon maaf ya, emak-emak, kalau cucu atau anak bersih-bersih, mak ini wes gak pakai ya mak ya, dibuang. Oh kak masih pakai, masih pakai. Setahun gak dijamah bilang masih pakai, saudara ya. Ya mak ya, betul apa enggak mak? Nyusuh ya, nyusuh ya. Kemudian sudah dibuang, diinjak lagi. Diinjak itu masuk enak. Diinjak itu sakit, diinjak itu berarti dikalahkan, diinjak itu berarti direndahkan, dilecehkan. Jadi jangan sampai kita menjadi terang yang tidak berfungsi di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Jangan sampai kita menjadi garam yang tidak ada rasanya, tidak memberi rasa. Jangan sampai kita yang setia ibadah lalu orang berkata, Kristen kok modelnya kayak gitu, gak cocok gitu ya. Nah jangan sampai orang berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita benar saja bisa disalahkan, apalagi gak benar tambah ya. Nah ada lagi contoh yang saya akan ambil. Daud ya, itu juga orang yang punya kesempatan balas tapi Daud tidak melakukannya. Dalam Alkitab saya temukan dua orang yang diakui hidup berkenan kepada Bapa. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua Daud. Coba kita baca 1 Samuel 26 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 26 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai kepada ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Daud ini diburu Saul untuk dibunuh dengan macam-macam cara. Daud bukan tidak punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan beberapa kali Daud bisa membalas kalau Daud mau melakukannya. Tapi menarik untuk saya perhatikan, ayat ini saya pindahkan dari Alkitab ke dalam hati saya. Ya, saya belajar Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan ayat ini, punya kesempatan untuk membalas tapi tidak melakukannya. Ketika Daud berkata demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Daud tidak mau mengulurkan tangannya untuk membalas Saul walaupun punya kesempatan, karena Daud mengerti firman Tuhan berkata pembalasan itu hakku. Jangan merampas yang bukan hak kita. Ketika kita merampas yang bukan hak kita dengan cara membalas dengan cara kita, dengan kekuatan kita, cuma sedikit kerugiannya saudara. Tapi kalau kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dahsyat kalau Tuhan sudah bertindak. Jangan main-main dengan Tuhan saudara ya. Dahsyat kalau Tuhan sudah bertindak. Apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai ya. Pasti ya, di dunia ini kita sudah menuai, di sana masih menuai lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya berkata saya pindahkan ayat ini ke dalam hati saya karena saya melihat Daud ini mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita sadar tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di luar kendali Tuhan, di luar kehendak Tuhan, maka kita bisa menerima kehendak Tuhan dengan sukacita. Saya mengakui tidak semua kehendak Tuhan itu menyenangkan daging kita. Kalau kita tidak bisa balas, sakit
sakit daging kita. Ya. Kalau kita tidak bisa membuat pembelaan diri, sakit dagingnya. Tapi itu cara kita membuat orang lain melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara mendisiplin membaca Alkitab, kita bisa mengambil perbedaan dan persamaan yang terjadi di Taman Eden dan yang terjadi di Taman Getsemani. Taman Eden dan Taman Getsemani. Di Taman Eden, Adam gagal menaati perintah Tuhan. Tapi di Taman Getsemani, Tuhan Yesus secara mutlak menaati kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Peluhnya sampai seperti titik-titik darah. Ya, darah itu bicara nyawa. Di Taman Eden, Adam jatuh karena Adam lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Allah. Tapi di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mendengarkan, dan bukan hanya mendengar, tapi melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan suara yang kita dengar. Ada 5 macam suara yang bisa kita dengar. Yang pertama, suara alam. Suara alam itu mengerikan. Banyak tanah longsor, gempa, ya, angin puting beliung. Ya, saudara lihat kan beberapa waktu yang lalu, ya, suara alam itu mengerikan. Yang kedua, suara manusia. Suara manusia itu membingungkan. Ya, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini. Pagi ngomong begini, sore ngomong begini, beda-beda, membingungkan. Yang ketiga, suara hati. Kita tidak sulit membedakan suara mana yang sedang muncul dalam kehidupan kita kalau kita orang yang membangun relasi dengan Tuhan dengan baik. Roh Kudus akan tunjukkan suara mana yang sedang keluar. Yang keempat, suara setan. Dan suara setan itu tidak perlu didengarkan. Karena tujuan setan bukan hanya mencuri, tapi membunuh dan membinasakan. Yang kelima, suara Tuhan. Tuhan itu berbicara kepada kita lewat banyak cara. Lewat membaca firman Tuhan, lewat mendengar firman Tuhan, lewat mimpi. Itu juga cara Tuhan berbicara. Kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Kita juga bisa mendengar atau menangkap, melihat kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kehidupan kita. Itu juga cara Allah berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan Adam untuk mendengar suara Allah, menaati suara Allah, membuat Adam jatuh dalam dosa. Kemudian kejatuhan Adam di Taman Eden itu menimbulkan kesengsaraan bagi manusia akibat dosa, akibat ketidaktaatan. Tetapi pergumulan Tuhan di Taman Getsemani itu membawa kemenangan, membawa kebahagiaan bagi keturunan Adam, bagi kita semua. Di Taman Eden, Adam dipaksa keluar karena dosa. Tapi di Taman Getsemani, Tuhan dengan rela menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kedaulatan Bapa. Di Taman Eden, Allah menyatakan murkanya atas Adam yang telah jatuh dalam dosa. Sedangkan di Taman Getsemani, Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Tuhan Yesus dengan menguatkan Tuhan Yesus untuk taat sampai mati di kayu salib. Sekali lagi saya berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum mampu taat sampai mencucurkan darah, sampai kehilangan nyawa. Kalau kita mampu itu baru mematikan daging saja, bukan mati secara fisik, belum, saudara, masih jauh. Ya. Kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di Taman Getsemani Tuhan mengabaikan kehendak dirinya sendiri, menaklukkan dirinya di bawah kehendak Bapa, walaupun permintaan itu diulang sampai 3 kali ketika Tuhan berkata, ya Bapak, kalau boleh. Kata kalau boleh itu kan tidak memaksa, ya. Kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak Bapa yang jadi. Ya. Tuhan berkata kalau boleh, kalau tidak boleh aku akan tetap taat. Ya. Saya berharap kita belajar berdoa seperti itu. Kalau boleh Tuhan, kalau tidak boleh aku akan tetap menundukkan diri pada kehendak-Mu. Kemudian di Taman Getsemani, Tuhan berdiri di hadapan Allah
dan iblis. Taman Getsemani itu juga menjadi ruang Maha Kudus, tempat perjumpaan Bapa dengan anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sepenuhnya mengerti kehendak Bapa, dan bukan hanya mengerti tapi melakukan. Beberapa dari kita mengerti tapi tidak mau melakukan, ya. Mendengar tidak melakukan itu sama dengan tidak mendengar. Di Taman Getsemani menjadi titik penentu kemenangan anak Allah untuk naik ke atas kayu salib. Dan melalui pergumulan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengerti bahwa jalan salib bukanlah alternatif, tetapi suatu keharusan bagi Tuhan. Di Getsemani, doa menjadi jalan penentu kemenangan atas semua pergumulan hidup, kemenangan atas kuasa kegelapan di dunia ini, dan kemenangan atas kehendak diri kita sendiri yang kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melalui pergumulan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memasuki jalan salib. Bagi Tuhan Yesus, kematian di atas kayu salib adalah jalan akhir ketaatan yang dimulai dari pergumulan di Taman Getsemani. Dengan demikian, kemenangan Tuhan Yesus sudah dimulai ketika Tuhan menang dalam pergumulan di Taman Getsemani, ketika Tuhan menang dalam mengalahkan kehendak dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid yang tidak ikut dalam pergumulan di Taman Getsemani bersama Tuhan Yesus karena mereka lelah, karena mereka lalai dalam doa dan mengikuti kehendak dirinya sendiri. Sebab itu mereka menyangkal Tuhan Yesus dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka daripada mengikuti jalan salib. Mereka tidak mengerti dengan baik hati Bapa, rencana kedatangan Tuhan Yesus, yaitu menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebenaran yang kita dengar, mari saya dan Bapak Ibu Saudara bercermin, kita ada di posisi mana? Kita masih di Taman Eden, menjadi orang yang terus tidak taat pada kehendak Tuhan, walaupun kita sudah mengerti, sudah mendengar larangan-larangan yang Tuhan tidak boleh lakukan. Atau posisi kita sudah pindah dari Eden ke Taman Getsemani. Kita menjadi orang yang menyerahkan kehendak diri kita sendiri, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan sudah benar. Tapi ada step yang lebih lagi ketika kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, yang buruk yang baik terjadi, kita bisa menerima dengan sukacita, tidak marah. Karena kita yakin yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang Tuhan izinkan itu dimaksudkan untuk menghancurkan hidup kita, membunuh iman kita, tidak. Hal-hal yang menyakitkan daging ini tujuannya hanya untuk memurnikan, ya, memperjelas kualitas iman kita sampai di mana kita yang rajin beribadah ini, iman kita sampai di mana kepada Tuhan. Kan kalau kita berkata kita beriman tidak cuma ngomong, dipraktekkan dalam perbuatan. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kalau Tuhan bertanya, nyawa kuberikan padamu, apa yang kau beri padaku? Tuhan cuma minta ketaatan, ya, ketaatan saja. Banyak perintah Tuhan, Tuhan cuma mau kita taat, ya. Lepaskan pengampunan, jaga hati, jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan. Jaga hati, jangan ada hati jahat sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah membacakan ayat, tapi mungkin baik untuk kita baca lagi, ya. Yohanes 13 ayat yang ke-27. Yohanes 13 ayat yang ke-27, ayat ini menjadi peringatan untuk kita supaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat, bukan menjadi laknat untuk kita, ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ketika saya menemukan ayat ini, saya berpikir, Yudas itu sebenarnya menerima roti. Roti itu kan firman Allah, roti itu pribadi Tuhan Yesus.
Kok malah kerasukan iblis ya? Terjemahan lain berkata sebelum Yudas menerima roti, Yudas sudah kerasukan iblis karena hatinya jahat. Hatinya tidak beres. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin perjamuan dengan Tuhan ini menjadi berkat. Karena ada janji Tuhan kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Lalu kita dibangkitkan pada akhir zaman. Ada 2 kebangkitan kata Yohanes 5 ayat 28-29. Yang berbuat baik ya bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Yang berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Sama-sama bangkit, tapi tujuannya beda ya. Sama. Pilihan kita untuk ke sorga atau ke neraka itu kita tentukan ketika kita ada dalam dunia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman terus dikumandangkan siang malam. Kita terus diajar baca Alkitab tanpa pernah merasa bosan. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, seorang hamba Tuhan bisa membaca Alkitab itu sampai 80 kali. Hebat saudara ya. Saudara dan saya kadang-kadang baca Alkitab tahun baru bulan Januari Kejadian ya. Terus ompong. Ompong ya, apalagi kalau baca kitab Tawarik, aduh cuma nama-nama tok, gak ngerti, wis gak usah dibaca, dilewati saja ya. Nanti bulan Desember baca kitab Wahyu, selesai gitu ya. Yang selesai depan sama belakangnya saja, tengahnya tidak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita belajar ya, disiplin diri kita dalam doa. Lawan kelemahan daging. Kalau mau nuruti tidur lebih lama, memang enak saudara ya. Mata ini semua sama, kepingin tidur lebih lama. Tapi Tuhan kan berkata barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu baru layak menjadi pengikut Kristus. Kalau nyangkal diri bangun doa pagi saja gak bisa, bagaimana yang lain ya? Disiplin diri dalam doa, jadikan doa sebagai gaya hidup. Lalu yang kedua, lepaskan hak kita untuk membalas, serahkan pada kedaulatan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur. Tuhan berkati roti dan anggur ini yang sebentar kami akan nikmati. Menjadi makanan yang sungguh, menjadi minuman yang sungguh. Sehingga Tuhan tinggal di dalam kami tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau kita nyanyi dulu salibnya selama mulia. Jangan cuma menyanyi. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ini memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, sampai kita ketemu dengan Tuhan. Singers menyanyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hati, bereskan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita bereskan, bereskan lebih dahulu. Jangan dengan hati yang tidak beres. Saya percaya dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita ingin berkah, bukan sebaliknya. Sebab itu sementara song leader singers menyanyi, bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi.
Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita menyanyi sekali lagi lebih sungguh. Sementara kita menyanyi salibnya, periksa apa yang perlu kita salibkan dalam diri kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus menunjukkan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Dosaku disucikan. Ucap dengan iman. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti ke atas dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama makan, ingat tubuh Tuhan tercapik-capik, tubuhnya dipecahkan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu jangan terus lanjut hidup dalam dosa, jangan terus lanjut hidup dalam kedagingan. Hidup menurut tuntunan roh supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mengangkat roti ke atas, saya akan membacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita makan sama-sama dengan percaya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ke atas. Ingat, darah Tuhan tercurah karena dosa kita, karena pelanggaran yang kita lakukan. Dengan tercurahnya darah ini kita mendapatkan pengampunan dosa. Saya baca firman Tuhan, setelah itu kita minum sama-sama dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan ini adalah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berkata amin. Ya, kita minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur karena korban Kristus, kita yang seharusnya binasa mendapatkan hidup yang kekal. Kita yang penuh dengan dosa disucikan dengan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat korban Kristus di atas kayu salib. Kami yakin ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dengan benar, yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang datang dengan kekurangan pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberi persembahan, baik persembahan kolekte, persepuluhan, ucapan syukur, tatangan yang kita berikan. Tuhan berkati. Kami yakin yang kami tabur pasti akan kami tuai berlipat
kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersama-sama berkata, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan berikan korban persembahan kepada petugas kolektan. Saya persilahkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria dalam Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kembali dengan berkelimpahan. Saat ini saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama-tama, ibadah umum GPPS Sawahan setiap hari Minggu diselenggarakan 3 kali. Ibadah umum pagi jam 6, ibadah umum Mandarin jam 9, ibadah umum sore jam setengah 4. Ibadah umum disiarkan secara live streaming melalui YouTube GPPS Sawahan Official. Ibadah tatap muka lainnya, ibadah sekolah minggu pagi jam 8 dan ibadah sekolah minggu sore jam setengah 4. Ibadah YouTube
Ibadah Yud Minggu pukul 10 di lantai 4. Ibadah Ten Minggu jam setengah 4 di lantai 4. Ibadah kaum perempuan Selasa jam 10 di lantai 1. Pembicara Ibu Hesti Lumintang. Doa puasa diselenggarakan kembali mulai setiap Jumat jam 9 sampai jam 11 di lantai 1. Mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti doa dan puasa. Ibadah kaum ibu jam 3 di lantai 1 hari Jumat. Rumah doa Sabtu jam 10 di lantai 5. Ibadah dewasa muda Sabtu jam 5 di lantai 1. Ibadah online melalui tayangan YouTube GPPS Sawahan Official, yaitu setiap pagi Senin sampai Sabtu ada Manarema, Rabu pemahaman Alkitab, dan Kamis KKR. Natal Hamba Tuhan GPPS Sawahan diselenggarakan Rabu tanggal 14 Desember 2022. Para pimpinan cabang PDRKK yang sudah membuka ibadah dapat mendaftarkan para hamba Tuhan yang melayani di cabang PDRKK untuk mengikuti Natal Hamba Tuhan di GPPS Sawahan. Para pimpinan dapat mengambil formulir selambat-lambatnya tanggal 10 November 2022 di kantor sekretariat. Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawahan yang membutuhkan informasi baptisan air, penyerahan anak, pernikahan, surat-surat lainnya, dan ingin bergabung di grup jemaat GPPS Sawahan dapat menghubungi kantor gereja GPPS Sawahan atau WA GPPS Sawahan 0822 3303 3123. Tujuan grup tersebut antara lain memberikan link ibadah online, memberikan pengumuman-pengumuman atau informasi mendadak terkait dengan kegiatan jemaat di GPPS Sawahan. Beauty Bridal GPPS Sawahan menyediakan gaun pesta, gaun pengantin, dan jas yang dapat dipinjam, dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12 dan Minggu jam 8.30 sampai jam 10. Menghubungi Ibu Lili Megawati. Sekian pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
kasih Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Tuhan sudah memimpin ibadah yang disertai perjamuan suci pada pagi hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami yakin Tuhan, setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, yang mengikuti secara live streaming, semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh diubahkan menjadi lebih baik, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan, bahkan menuruti kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, setiap kebenaran firman yang kami sudah dengar boleh tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan. Kami doakan Tuhan agar mereka semuanya boleh memerintah negeri ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan, biar kami boleh mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Stabilitas nasional tetap terjaga dan 4 pilar kebangsaan tetap berdiri tegak. Baik itu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Dan Tuhan, perkenankanlah kami pada saat ini doa berkat bagi seluruh jemaat GWS Sawahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan berkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan berkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan juga memberkati saudara dengan perlindungan Allah yang kuat. Tuhan berkati saudara dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Keturunan saudara pun secara turun-temurun diberkati oleh Tuhan. Mempunyai masa depan yang penuh harapan, diberikan keberhasilan dan keberuntungan sepanjang hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh percaya sudah diberkati. Mari katakan dengan iman, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.